yang gue tahu ya, mereka tuh rata-rata ya either way mendingan mereka hilangin barangnya dari pasar sesaat. Segitu kejamnya ya dok. Kayaknya gue kalau gue jadi influencer, jadi KOL, beauty creator, kayak gue nggak males keluar duit untuk ngetesin kayak gitu kan. Yang dijual nggak harus yang bagus, yang penting laku ya. Jadi gimana caranya agar laku baru di setting pricing? Iya, berarti kata-kata barang jelek itu sulit dimarketingkan itu salah dong ya sebenarnya. Kan marketing yang bagus bisa membuat barang yang tidak bagus jadi bagus. Oh gitu harusnya. Kita kembali lagi ke Banting episode 2. Bahas yang trending, bahas yang penting, bahas yang bikin brand-brand beauty belakangan ini ya. Ada namanya Doktif alias dokter detektif. Orang ini menggunakan profesi dokter yang mulia untuk menipu masyarakat. Orang ini di mata Doktif bukan sebagai teman sejawat, tapi seorang kriminal. Industri skincare sebelum Doktif muncul menjadi black zone. Black zone. Iya. Galactomyces ferment. Jadi nggak pernah ditulis itu fermentasi sake dan nggak pernah tulis juga itu dari Jepang. Ini juga baru banget kejadian belakangan ini, dan gue mau cerita buat yang nggak tahu nih, buat yang terlalu jauh kehidupannya dari kehidupan online, tinggal di Goa gitu, kalian harus nonton sih. Ini ada apa nih doktifan ini? Jadi si Doktif itu, kalau menurut penelusuran gue adalah dia tuh muncul di bulan September. Jadi keluarlah dia bulan September dengan konten ngetesin kandungan bahan aktif di skincare. Kalau kalian ada di industri beauty atau cewek-cewek yang pakai skincare lah, pasti tahu ada misalnya serum A 10% ininya gitu, 5% ininya gitu. Nah, si Doktif itu ngetes, dia ke lab, dia bayar sendiri untuk ngecek beneran nggak tulisan lu 10% mengandung A, itu beneran 10% apa enggak gitu. Dan yang bikin heboh adalah banyak yang tidak sesuai. Tentu aja skincare yang udah punya fansnya ini bikin orang ini dong gonjang-ganjing dong, apalagi brandnya yang ownernya atau brandingannya tuh dar-der-dor gitu kan, udah sering flexing, pas dibongkar ternyata nggak sesuai sama klaimnya gitu, menggebarkan jagat per skincarean. Nah, jadi si Doktif ini tuh ngelakuin uji lab di namanya SIG Laboratory. Ini tuh setelah gue cari dia ada di Bogor, dan ngetes kandungan ini tuh bisa kayak jutaan sih gitu. Sebenarnya modal banget ya, kayak lu mau ngecekin ini dan lu keluar duit gitu untuk ngontenin ini gitu. Udah kayak Robin Hood coy. Kayak gue sekaya-kayanya gue kalau gue jadi influencer, jadi KOL, beauty creator, kayak gue nggak males keluar duit untuk ngetesin kayak gitu kan. Akhirnya yang kena efek juga bukan cuma brandnya doang nih. Kemarin tuh yang paling heboh adalah Tasya Farasya. Jadi ada satu serum yang Doktif cek, ternyata kandungannya nggak sesuai, dan serum itu tuh gue lupa ya serum atau krim atau apa, pokoknya skincare, dan ternyata itu tuh Tasya Farasya approve gitu, udah di review gitu. Ya ini dong jadi backlash dong ke Tasyanya, kayak ya lu nggak ngecekin apa gimana gitu, ini overclaim nih gitu, tapi lu udah approve gitu. Heboh lah, Tasya Farasya kan udah kayak influencer paling tinggi di dunia perskincarean gitu. Lu kalau tahu meme yang ada raja gitu, Tasya Farasya itu yang di atas gitu kan. Yang followersnya di bawah 10.000 gak kelihatan di meme itu tuh, terlalu kecil. Orang-orang pada komplain lah segala macem gitu. Tapi akhirnya tuh si Tasya bahkan akhirnya ganti TMC. Dia tuh nge-share kayak ya lu kalau mau endorse gue, lu kasih bukti hasil uji labnya kayak gitu. Nah, kalau gue lihat beberapa kontennya Doktif itu kebanyakan emang skincare yang dicek itu, yang gue personally gue nggak tahu itu brandnya apa. Jadi gue nggak pernah denger, maksudnya dia tuh kayak nggak setara kayak something. Kalian tahu something nggak sih? Something, terus kayak Dirmi, terus kayak L'Oreal punya brand segala macem tuh bukan yang kayak gitu. Tapi merek skincare ini tuh penggunanya banyak banget dan fansnya banyak gitu. Jadi buat orang-orang yang mainnya kurang jauh gitu, cuma di Jakarta doang, ya nggak tahu sih biasanya brand-brand ini gitu, tapi mereka udah punya fanbase yang besar. Makanya pas si Doktif bikin kayak gini,
naik juga hype-nya gitu, apalagi brandingan si brand-brand ini tuh kebanyakan dar-der-dor banget gitu di sosial medianya mereka dengan klaim-klaimnya yang wow, menyembuhkan cancer. Nah, karena kehebohan ini si Doktif ini, BPOM juga udah nggak memberikan reaksi. Ya BPOM bilang kayak yang nakal-nakal itu akan ditindak dan segala macem. Tapi kehebohan apa yang terjadi setelah ini gitu? Apakah BPOM tuh kayak nyamperin terus terjadi apalah gitu? Gue belum lihat gitu. Apakah kalian udah melihat? Tolong kasih tahu ya. Karena gue nggak menemukan nih. Gue nggak menemukan. Jadi gue cuma lihat BPOM, oh ya kami akan menindaklanjuti bla 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 segala macam. Gitu. Tapi ada juga beberapa brand yang terbukti nih pas dites nggak sesuai sama klaimnya dia, itu ada yang minta maaf. Ada beberapa yang menurut gue ini adalah respon yang tepat gitu. Saat lo di spill kayak gitu, ya minta maaf aja, nggak usah jadi nyolot gitu, nggak usah jadi marah sama Doktifnya gitu. Nah brand-brand ini tuh minta maaf, bilang kayak kalau lu punya produknya ya lu balikin aja ke kita, terus kita mau reformulasi, kita mau cekin lagi ke pabriknya segala macem. Ini tuh jadi pertanyaan juga ya, karena logikanya gini, kalau misalnya itu skincare udah nggak sesuai sama persenannya, tapi kan orang masih pada beli dan masih ada yang cocok gitu. Walaupun setelah dicek ini tuh nggak sesuai sama klaimnya, tapi masih ada yang beli, kan berarti masih ada yang cocok ya gitu. Berarti kan sebenarnya walaupun tidak sesuai dengan persenannya, ya kalau ngaruh mah ngaruh aja, ya nggak sih? Jadi sebenarnya kayak persenan, berapa persen makin tinggi persenannya itu nggak berpengaruh sama khasiatnya nggak sih? Kalau kayak gini, jadi kayak buat apa berlomba-lomba untuk saling meninggikan kadarnya gitu loh. Ini juga sebenarnya salahnya di mana kan kita nggak pernah sepenuhnya tahu ya. Tapi setahu gue kalau misalnya lu memberikan dari brand tuh udah ngeracik formulanya, ini isinya berapa persen, itu harusnya udah jadi tanggung jawab pabrik dong, ya nggak sih? Pas lu bikin, minta ke pabrik, bikinin segini gitu, 10% gitu. Ya udah, pabrik membuat itu gitu. Tapi kalau di tengah jalan ternyata nggak sesuai, pertanyaan gue, berarti nggak ada pengecekan berkala, iya nggak? Kenapa? Atau kalau misalnya ada pengecekan, berarti pabriknya yang ngebohongin, iya nggak? Terus kalau misalnya ada pengecekan, tapi pabriknya nggak ngebohongin juga, terus kok bisa nggak sama gitu? Jadi kita nggak tahu nih siapa yang nakal di sini gitu. Jadi menurut gue nggak bisa 100% salah brandnya juga, bisa jadi pabriknya. Karena yang gue tahu kebanyakan brand, terutama lokal ya, kebanyakan brand lokal Indonesia yang skincare dan makeup itu nggak punya pabrik sendiri. Mereka tuh either maklon atau ya custom dengan pabrik lain gitu. Ada yang pabriknya pabrik Korea punya, ada yang pabriknya emang Indonesia punya gitu. Dan itu kontrolnya udah pasti nggak bisa 100% kayak lu punya pabrik lu sendiri gitu. Jadi sebenarnya yang diserang tuh jangan brandnya doang gitu. Dan brand saat diserang nggak usah jadi kayak defensif gitu kan. Bisa aja elunya nggak salah gitu kan, tinggal dicari tahu akar permasalahannya tuh di mana gitu. Nah, biar kita tahu nih apa sih yang menyebabkan brand-brand tuh kayak gila-gila banget marketingnya gitu. Dan apa yang terjadi sebenarnya, dan gimana kalau orang brand yang mengalami itu tuh apa yang harus dilakukan gitu. Gue akan mengundang Doktif. Nggak bohong. Gue nggak mengundang Doktif, gue mengundang seseorang yang pernah terjun langsung di industri beauty. Ya, kita panggilkan orang yang sudah berkecimpung di dunia beauty langsung ya, biar nggak jadi omong-omongan bacot gue sotoy. Mari kita datangkan Doktif. Doktif bukan, kayaknya nggak sih, nggak, bukan Doktif. Kita datangkan orang yang penting di industri. Cepetan masuk tolong ya. Ayo durasi. Oke. Duduk coy. Duduk.
kan biar makin seru harus ada orang yang bener-bener udah pernah hidup di neraka itu ya. Industri beauty maksudnya ya. Jadi kita tahu nih pengalamannya langsung gitu kan. Sekarang perkara Doktif, gue pengen tanya aja sih, emangnya pembuatan produk beauty tuh gimana sih gitu? Perjalanannya. Yang bener lah ya. Yang bener. Ya. Prosesnya tuh gimana, kan gue tadi bilang nggak semua punya pabrik, ya kan? Iya, betul. Kalau industri beauty-nya sebenarnya ya dia research dulu dong. Oh ya lagi tren apa sih tahun depan, 2 tahun lagi. Di luar lagi apa yang bagus. Nah, terus dia nanti datang ke pabrik gitu kan. Kalau yang benar ya, pabrik gue mau bikin ini dong gitu. Tapi kalau versi nggak benernya, pabrik bilang gue punya barang ini, branding nggak mau beli nggak? Oh, atau kayak ih brand sebelah kayak gitu kita harus bikin ya. Bisa, tapi lebih mahal ya. Oh gitu, ya kayak beli brandnya gitu, terus dicontek coba dong formulanya apa gitu. Bisa sama. Oh, bisa. Nggak ada yang nggak bisa di dunia asal ada uang. Oh begitu. Tapi sebenarnya pada dasarnya gitu, mereka akan datang ya ke pabrik, tolong dong gue mau buat nih kurang lebih barangnya ini, formula yang dibuat tuh seperti ini, bisa nggak? Nanti pabrik oh bisa gitu, bisa gue buat. Ya udah kita nanti dibuat. Setelah dibuat nanti kan dia tuh dicoba QC, oh cocok nggak ya? Oh iya nggak cocok. Oh ini nggak matching nih sama yang gue mau tiru, sama yang Oh gitu. Oke, nah nanti adalah orang yang develop produknya masuk ke BPOM. Saya kan ke BPOM dong. Ya registrasi di BPOM. Nanti di BPOM oke nggak nih, mau nggak nih, cocok nggak namanya? Oh ternyata namanya nggak bisa nih kata BPOM, ya ganti nama aja. Gitu. Nggak bisa kenapa? Ingredientsnya ya udah hilangin ingredientsnya. Gitu, hilangnya yang beneran apa hilang di packaging hilang aja? Oh itu harus tanya sama produk research ya. Oh gitu, nggak ada yang tahu ya kan? Hanya Tuhan yang tahu. Nah habis itu udah, habis BPOM-nya selesai ya udah. Dijual. Produksi ya habis itu kan ke marketing dong. Marketing nih produk baru mau launching ya, coba dibuat dong campaign-nya mau gimana. Nanti tanya sama anak sales, kira-kira barang ini bisa jual nggak ya? Biarpun kebalik, udah jadi dulu baru tanya bisa jual nggak, terus apa lo bikin, bener gak sih gue? Ya tapi pada akhirnya gitu, Ya gitu kan, yang dijual nggak harus yang bagus. Yang penting laku. Ya. Ini gimana caranya agar laku, baru di setting pricing. Iya, berarti kata-kata barang jelek itu sulit dimarketingkan itu salah dong ya sebenarnya. Kan marketing yang bagus bisa membuat barang yang tidak bagus jadi bagus. Oh gitu harusnya. Jadi jangan menyalahkan produk ya. Betul. Produk yang jelek bisa dijual. Iya, kan banyak ya. Nggak ya salah ya. Aduh maaf banget ya guys. Iya. Gitu, oke. Gimana nih dia? Nggak, terus ayo. Nggak. Apalagi Bu? Oke, terus kenapa bisa beda nih sama si Doktif yang dicek itu kandungannya? Jadi sebenarnya tuh emang pabriknya yang bandel atau brandnya yang bandel? Pabriknya kan cari uang ya, jadi bandel nggak sih? Enggak kali ya. Siapa tuh berarti yang bandel? Nggak ada yang tahu Jadi juga. gini, kalau menurut gue sih sebenarnya mungkin bukan bandel kali ya. Kalau bahasanya harus mungkin kita lagi ngomong ya ini kan bahasa marketing, gitu kan. Okay. Ya di dalamnya nanti secara sebenarnya kalau ngomongin ingredients yang nggak matching sama bahasa yang keluar, sebenarnya menurut gue selama di BPOM lolos kan gimana ya? Ngerti nggak sih maksud gue? Oh, BPOM tuh nggak ngurusin marketingnya, berarti dia mereka nggak peduli pada gitu. akhirnya kan barang yang diregistrasi dan produk yang keluar kan udah harus masuk BPOM dulu dong. Jadi ya sebenarnya ketika abis itu yang keluar jadi lain, menurut gua nggak bisa terlalu jauh dari BPOM. Harusnya. Oke. Jadi biasanya apa yang udah di BPOM tuh harus nama yang dipakai gitu sebenarnya. Gitu. Jadi kalau gimmicknya berikutnya nama gimmicknya ya itu udah beda cerita tuh. Kalau bahasa gimmick, tapi kalau lu bahasa di kemasan lu nggak bisa geser dari BPOM. Oke. Jadi tinggal dipastikan apakah BPOM-nya nggak ya salah. Ya kan kesalahan dan kecurangan itu pasti banyak pihak ya nggak sih? Nggak mungkin. Gue nggak bilang curang loh. Oh iya nggak curang kelalaian gitu, kelupaan gitu kan. Iya, lupa Manusia yang banyak ini dicek Iya, gitu ya. manusia Oh kan iya, banyak lupa. lupa banyak banget lupanya. Iya gitu. Iya kan kerjaan nggak cuma satu. Kerjanya juga banyak. Iya. Kerjanya bisa 10 setiap hari sama gitu. Iya bener, setiap bulan launching, gila. Berdarah nggak Bun? Tolong. Berdarah, apalagi stok barang di gudang ya.
ya kan? Kalau semakin banyak stok, semakin murah kan harga HPP. Semakin murah, semakin gampang dijualnya kan. Betul. Tapi giliran itu sudah tidak tren, sudah menumpuk dia jadi tren di gudang. Keluarlah klaim-klaim itu. Keluarlah gitu. harga tiba-tiba harga bombastis. Udah sampai ketutup nih saya pertanyaannya ya. Kayak segila itu gimmicknya, kayak lu bisa nekat itu gitu. Itu karena industri beauty itu udah terlalu banyak ini nggak sih? Kayak banyak banget dari yang lu nggak jelas kemana sampai apa Giants tuh ngeluarin produk udah terlalu. Bisa. Jadi gue nggak tahu ya. Tapi selama gue pernah di sana ya, sebenarnya gue nggak ngeliat dia too dark sih bagi gue ya. Tapi gini, lebih ke memang lebih ke gimana caranya ya, balik lagi marketing buat agar itu barang jadi the one and only yang orang lirik ketika lu punya banyak banget pesaing gitu. Sebenarnya lu banyak banget pesaing yang punya barang yang sama, mungkin harga lebih murah gitu kan. Tapi kalau lu juga nggak jadi awarenessnya si klien, si customer lu, ya lu udah lu goodbye to you lah gitu. Maksud gue ada barang yang bahkan lu jualan kayak tuh harga lip tint tuh mungkin cuma 10.000 coy, tapi juga nggak dibeli gitu. Maksud gue ada banyak barang merek-merek 10.000-an yang emang laku di pasar bawah, tapi ya emang nggak hits. Ya balik lagi hitsnya di mana, di sosial media ya nggak hits gitu. Tapi kalau lu ngomongin ke daerah terus barangnya tuh laku, yang mana laku ya 10.000, ada tuh peselnya 8.000, pesel serut 8.000 laku banget, jualnya udah kayak macam GBR gitu loh, kayak bawa presekan orang beli 8.000, tapi dengan harga tiba-tiba pesel alis 89.000 gimana? Iya kan, bertarungnya kan. Betul. Tapi yang selama segmen pasarnya sosmed, ya orang sosial media, ya e-commerce, menurut gue masih work sih. Biarpun memang yang berdarah cuma marginnya sih. Oh memang margin produk beauty itu setipis itu ya? Oh setipis itu ya gitu. Nanti tanya sama brandnya aja ya Bu. Saya takut kok ya, takut. Tapi ada kan ya kayak, tapi minimal kalau produk beauty, gue nggak tahu ya kalau produk beauty, tapi minimal tuh kayak 50% tuh kecil nggak? Enggak Apa? dong. Oh enggak. Tapi HPP-nya 50% ya? 50% tuh oke lah. Okay. Sebenarnya kalau lu tanya gue, sebenarnya produk beauty itu menurut gue agak lumayan oke lah marginnya sebenarnya. Jadi katanya tipis. Kalau tidak diskon. Oh, kalau tidak diskon. Tapi kan sekarang strateginya lu keluar harga launching diskon gitu kan. Kalau nggak diskon nggak laku. Iya. Diskon lagi. Terus belum ntar double date diskon lagi. Iya. Ya, gitu terus lagi. di live Louis Scarlett. Iya. Itu udah selesai. Selesai di gudang, habis barangnya juga loh. Sampai sekarang gitu. selalu dia kan satu terjangnya habis pasti barangnya. Iya. Alhamdulillah ya. Gitu. Ya kurangin cost inventory kan ya. Terus kalau udah susah keluarnya terus di spill Doktif. Itu gimana Bu? Kayak stoknya masih banyak terus lu di spill Doktif. Tapi itu menarik loh, Doktif itu tuh membuat banyak brand yang sudah khawatir gitu ya kan, mereka sekarang jadinya khawatir. Sekarang lagi keringet dingin semua orang nih. Dengar teman-teman gue nih yang masih di industri itu kan, ketika mereka tahu barangnya ingredients-nya udah lecet dikit aja, mereka sekarang gusar takut tiba-tiba dilirik sama Doktif. Oh, karena sebelumnya nggak dipikirin ya? Karena nggak ada yang polisinya. Oh, nggak ada polisinya. Adanya polisi Bepom, tapi kan bukan polisi yang muncul di sebuah TikTok dan bikin viral dan bikin penjualan menurun, sek gitu kan, nggak ada Bu. Nah biasanya kalau kayak sekarang nih, kalau yang gue tahu ya, mereka tuh rata-rata ya either way mendingan mereka hilangin barangnya dari pasar sesaat. Segitu kejamnya ya Dokter. Jadi mereka mendingan ya udah deh, benerin dulu ya pabrik nih barangnya, benerin dulu, coba yuk dibener-benerin, dibalikin dulu, nanti habisnya setelah bener baru keluarin lagi. Kan bisa juga ya. Tapi emang bebenah itu kalau kita udah ketahuan aja sih guys, Iya, ya kan? Oke, daripada kita di penjara. Kayak menurut gue insight-nya udah banyak banget ya guys. Jadi kayak kita tuh brand tuh akhirnya kebuka kalau misalnya nggak semua itu ngecekin secara berkala. Bepom juga gitu. Terus yang lolos dari Bepom dan keluar di marketing itu bisa beda gitu kan. Karena kan bagus tidaknya produk itu tergantung marketing. Iya, karena ya tergantung orang yang pakai kan, kulit skincare tuh beda-beda gitu. Tapi yang jelas namanya orang jualan kan pasti keluarnya bagus-bagus dong. Masa sih gue mau promo produk gue jujur banget. Tapi ada loh yang tetap pede sama kualitas barangnya. Ya harus pede. Iya, jelek dan pede nggak apa-apa.
PD itu betul. PD itu apa namanya bisa mencuci otak orang loh, jadi kayak fake it till you make it gitu ya kan. Kayak ada Doktif ini kan gonjang-ganjing banget, gila, gue salut sih sama Doktif, semoga diberikan kesehatan dan terus melakukan hal ini. Oh gitu ya, berarti lu Iya. setuju dong dengan ada Doktif ini? Seru, bikin seru gitu, jadi kan kita bisa bikin video ini jadinya. Jadi ada bahan. Tapi boleh tahu nggak, kalau dari lu sendiri, dari hasil Doktif lu akhirnya beli nggak barang yang menurut dia sebenarnya lu jadi ke brainwash gak sih? Bahwa misalnya contohnya ada satu barang terus Doktif bilang, gila ini tuh yang tadinya berapa kali cinnamide ternyata cuma 0, sekian cinnamide gitu. Dan lu Dia ada salah satu yang ini ada salah satu yang gue shock. Kalian pasti tahu. Terus kayak ya udah gue habisin aja, udah beli juga gitu, dan gue nggak terlalu berpengaruh sih karena yang di review Doktif itu kebanyakan ya brand-brand yang nggak gue kenal. Hampir ya 80% tuh nggak gue kenal brandnya. Oh enggak, ya karena yang lainnya berhasil menyumpal. Salah ya. Enggak dong, Doktif bersih kan. Oke, mari kita akhiri Oh, sebelum iya, gue boleh. yang di penjara. Enggak. Pokoknya thank you deh buat kakak ini yang sudah memberikan insight singkatnya gitu. Kalau mau lebih dalam lagi mending ketemu langsung. tidak safe untuk disebarluaskan ya guys. Aduh takut nih. Oke, buat kalian yang mau diceritain apa sih? Oke, buat kalian yang udah nonton sampai sini, thank you so much. Silahkan komen, kita mau ngegosipin apa lagi nih yang lagi hot gitu, atau kayak mau ngobrol sama siapa gitu. Gue sih ngundangnya bukan yang terkenal, tapi yang mengalami langsung. Gitu. Thank you, bye.